Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh Presiden. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Enggak ya, sama sekali ya. Sangat tidak. Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus, Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu surpres pergantian Kapolri. Ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih, Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI menjawab tidak ada surat presiden atau surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diterima hingga isu pergantian Kapolri tidaklah benar. Menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Rumor pergantian Kapolri bukan kali pertama mencuat. Isu serupa sempat muncul pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricuh dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bulan pasca kapal tongkang batubara karam di perairan Pangandaran, penanganan kasus dinilai masih lambat. Masyarakat pegiat lingkungan dan juga DPRD mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganan serta mengusut dugaan kelalaian ini. Sekitar 8.000 ton batu bara tumpah ke laut dan tersebar di pesisir pantai Sukaresik, Sidamuli, Pangandaran, Jawa Barat. Lokasi karam yang berdekatan dengan kawasan konservasi penyu memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan. Lambatnya hasil uji laboratorium dinilai menghambat penanganan. Pemkab Pangandaran dan DPRD berencana membentuk satuan tugas karena pencemaran dinilai mengancam lingkungan, perikanan, dan juga masyarakat. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat mendorong penanganan dilakukan secara cepat dan transparan, serta mengutamakan perlindungan lingkungan dan masyarakat terdampak. Kami minta kepada pihak perusahaan untuk segera mengambil batu bara daripada ngambil tongkangnya. Ya, kami harap batu bara dulu, baru tongkangnya. Karena semakin lama batu bara ini berada di dalam laut, maka disitulah pencemaran akan semakin kuat, pencemaran akan menyebar kemana-mana, dan saya kira dampaknya untuk ekonomi sangat besar. Ya, dan kami juga minta ke pemerintah agar dilakukan pengecekan berkala. Pemirsa, usai menggelar sayembara tangkap pelaku begal dapat uang jutaan rupiah, kini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat sayembara berburu penjualan obat tramadol dan minuman keras. Demul menjanjikan hadiah bagi warga yang mengunggah toko penjual tramadol dan minuman keras di media sosial. Banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal bagi warga Jabar
siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Dalam akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menggelar sebuah sayembara. Kali ini, Deddy Mulyadi akan memberikan hadiah jika warga mengunggah ke media sosial tentang penjualan obat tramadol dan minuman keras di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dengan maraknya penjualan obat tramadol dan minuman keras yang berdampak buruk pada kesehatan anak muda. Selain itu, pihak Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memberantas peredaran tramadol di Jawa Barat. Menurut Deddy Mulyadi, pihaknya akan terus menyatakan perang terhadap penjual tramadol hingga peredarannya keluar dari Jawa Barat. Iya, itu harus dilawan, Mbak. Kan nggak boleh lagi dibiarkan. Masa banyak orang takut oleh orang yang jualan tramadol? Kan aneh gitu loh. Menurut saya nggak boleh rasa takut lagi. Saya nanti hari Jumat dengan Pak Kapolda akan berkoordinasi dan kemudian nanti gerakannya itu sampai desa dan kelurahan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sayembara tentang penangkapan begal dengan hadiah jutaan rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, masalah penebangan pohon di lapangan pedal di Kota Bandung terus berlanjut. Satpol PP menyegel videotron yang terpasang karena tidak berizin. Diduga ada keterlibatan ASN Pemkot Bandung dalam kasus ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyegel videotron yang terpasang di bangunan Padel 69 Jalan R.E. Marta Dinata. Penyegelan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang menyatakan videotron tersebut belum memiliki izin penyelenggaraan reklame. Penyegelan juga menjadi tindak lanjut atas kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan penebangan dilakukan karena pohon dianggap menghalangi pandangan ke arah videotron. Rasanya itu berdasarkan berita acara pengakuan, makanya kita lakukan. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena menghalangi view daripada videotron yang di. Jadi, artinya bari pohon yang ditebang ini karena menghalangi videotron ini, Pak? Betul, gitu. Dan inisiatif dia sendiri ya, udah jelas. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya serius menangani penebangan 10 pohon di lapangan Padel 69. Selain telah memberikan sanksi terkait pelanggaran Perda, kini juga diusut dugaan adanya keterlibatan ASN Pemkot Bandung. Tentu ada pertanyaan, apakah ada ASN yang terlibat? Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, setelah terbukti melanggar Perda Kota Bandung, pengelola 69 disanksi kewajiban menanam 1.000 pohon pengganti serta membayar denda 100 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, penebangan pohon dilakukan subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.